Kapiran dari Yaman itu sering anti Cina itu ras. Coba kalau orang Cina ngomong juga sama, anti Arab. Toh mereka sama-sama pendatang, sama-sama imigrasi, sama-sama imigran. Nggak ada bedanya, mereka itu pendatang aja, tamu aja. Makanya mulai penanganan dengan cara benar. Kapolri juga harus bertanya yang benar kepada seseorang atau kelompok atau lembaga yang mengerti persoalan ini. Karena pertarungan antara nasab ini sudah ada sejak zaman lama. Hanya saja orang NU itu masih melihat sebutir keturunan Nabi yang ada di Indonesia, karena kebaikannya membawa suudon, membawa husnudon kepada orang-orang yang diakui sebagai keturunan Nabi. Lah celakanya orang menipu kan ada batas. Ini kalau mengaku saya anak turunnya Soekarno masih wajar. Karena orang Indonesia, rakyat Indonesia, Wong Jawa, dan presidennya juga Soekarno, ya kan? Bapak revolusi dan menggerakkan semua rakyat dan rakyat merasa bersama dia. Itu masih ada wajar, meskipun tidak ada keturunan sebenarnya. Saya anak turunnya Bung Hatta bisa saja, tapi ini gendeng-gendengan, ini gendeng mangan sabun ini. Jadi ulama NU mengakui Habib yang sokeh, yang ada hubungannya dengan Nabi, nama gelarannya adalah Sayyid dan Syarif. Ini ada kelompok yang mengaku keturunan Nabi juga dari warga yang berbeda, bani yang berbeda. Jadi memang beda antara Syarif, Sayyid, Habib. Jadi kalau Syarif dan Said itu memang keturunan Nabi, bisa dites DNA secara kesehatan. Nah kalau Habib ini masih dipertanyakan, dalam tanda petik masih dipertanyakan, karena dari telusuran penelitian, kan penelitian ini bisa dengan penelitian perpustakaan, dari data-data semuanya untuk menyusun tesa, antitesa sampai sintesa, itu kan diawali dengan pendapat dulu, baru kemudian mencari bentuk-bentuk teorinya. Nah itu ada searching searching kepustakaan, dan itu dibenarkan dalam bentuk penelitian. Sesudah penelitian ini kok kemudian masih menimbulkan gonjang-ganjing karena berkaitan dengan khasanah buku yang diteliti, diterbitkan sebelum klaim sebagai dzurriyyah Nabi itu ada, dan klaim sesudah dzurriyyah Nabi itu ada, tidak cocok, tidak serujuk. Yang merasa keturunan Nabi merasa punya bukunya, yang tidak merasa menganggap tidak keturunan Nabi tidak punya juga bukunya. Nah maka jalan tengah berdasarkan Al-Quran, yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul iman daraja, berdasarkan hadis Rasulullah SAW juga mengatakan begitu tentang ilmu. Meskipun ini mursal, tolabul ilmi ala kulli muslimin wal muslimatin. Ada lagi utubul ima walau bisin. Man arada dunya fa alaihi bil ini, wa man arada akhiratika fa alaihi bil ini, wa man adahuma fa alaihi bil ini. Maka kedudukan ilmu itu menjadi sentral. Bahkan Allah tidak mengangkat derajat seseorang kecuali dengan ilmu. Ya. Tapi itu di atas ilmu
akhlak. Akhlak. Karena yang namanya iblis itu ilmunya tinggi, Lebih tinggi dari wali. tapi tidak memiliki akhlak. Nah, akhlak itu pada Rasulullah. Maka boleh saja kita tidak akan membeda-bedakan anak keturunan petani, anak keturunan petambak, anak orang miskin, anak orang yang pinggir hutan. Kalau dia berilmu, kita akan harganya. Ya. Tetapi dia mengaku anaknya presiden sekalipun, anaknya jenderal sekalipun, anaknya Rasulullah, kok majdub, kok gendeng mangan sabun. Ya tidak mungkin lah Rasulullah kemudian anak ada keturunannya gendeng mangan sabun. Wong Rasulullah itu Nabi Musa itu pinter-pinternya Nabi, kalah ilmunya sama Rasulullah. Tapi bukan Rasulullah ditunjuk sebagai penjabar dan penanam sekaligus ngerambakake ilmu, itu bukan. Di atas ilmu itu karena ada akhlak. Maka berlakulah inamal bu itu liutamimah maka dimal akhlak. Karena iblis itu juga ilmunya tinggi. Lah maka orang yang mengandalkan ilmu tanpa kaitannya dengan akhlak barangkali masih sepeleteran dengan iblis gitu loh. Jalan tengahnya gini gitu. Nah, oleh sebab itu coba tolong yang Habib, yang Kiai Jawa kembalilah ke pesantren. Kembali membuka kitab Taklim Muta'alim. Ya. Perlu itu. Kadang-kali karena terlalu lama berkelana agak sedikit melupakan. Coba kembali kepada Taklim Muta'alim. Bahwa Imam Ghazali juga membahas juga babul ilmu. Jadi orang yang memiliki ilmu atau sedang mencari ilmu, di antaranya prasyaratnya perilaku adalah selalu tawamudu. Kedua, orang yang mencari ilmu tawamudu, kemudian puasa. Kemudian perangainya menyenangkan dan pandangannya meneduhkan. Karena kiai itu bukan penghukum, kiai itu pengajak, kiai itu pengejek. Nah, kalau berdakwah nama kok sambil ngecek, itu bukan kiai, itu bukan perilaku ulama. Baik kiai atau habib yang senangannya mengejek, itu bukan perilaku ulama, itu perilaku setan. Jadi siapapun, nggak peduli habib sundul langit, kalau dia perilakunya suka mengejek, mendolimi, maka itu adalah perbuatan setan dan iblis. Yang hatinya belum rampung itu, dia masih harusnya tolak dulu, belajar dulu. Nah, prasyarat untuk menempa ilmu, ilmu itu al ilmun nurun. Ilmu itu cahaya, pasti akan mendatangkan penerangan, mendatangkan hati ini jadi gembira. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fakonuri, anta iksiru fakonuri, anta misbahus sudur. Jadi ilmu itu sekurang-kurangnya, karena al ilmu nurun, ilmu adalah nur, maka sekurang-kurangnya akan menerangi hati pemilik ilmu. Kalau hatinya terang, melihat Allah itu jelas. Nah, kalau jelas melihat Allah, nggak mungkin ada waktu dan kesempatan untuk melihat selain Allah. Saking indahnya Allah. Nah, kalau saking indahnya Allah, nggak mungkin bertutur kata tidak lemah lembut dan menyenangkan hati makhluk yang dibuat oleh Allah.
karena khawatir takut menyakiti pembuatnya. Sehingga tidak mungkin seorang ulama yang sudah hatinya misbahus sudur gitu kemudian memaki-maki, berkata kasar, bahkan apalagi nendang, mukul. Enggak. Guru saya itu kalau didatangi tamu siapa saja tidak pilih kasih. Apa yang dilakukan pertama kali? Dia ambil air wudhu, kemudian hidungnya dikasih minyak wangi, tangannya kasih minyak wangi. Yang datang nelayan, baunya ikan, baunya apa, nggak peduli. Karena ketika salaman dia membau minyak wanginya. Nah sekarang kan enggak. Masa salaman aja sampai cium kaki? Nggak ada tuh, tradisi Rasul nggak ada. Nah kalau orang yang mengaku anak cucunya Rasul, kemudian membiarkan mencium kaki, ya nggak benar. Sujud itu hanya kepada Allah. Kepada ibunya aja banyak ulama yang tidak menyetujui atau membolehkan, meskipun ridha Allah wa fi ridha walidain, sutullah wa fi sutu walidain. Meskipun ayatnya juga jelas wa wasainal insana bi walidaini hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini aniskurli wali daika ilayal masih. Jadi sujudnya kepada orang tua, ayah atau ibu dianggap oleh Allah sebagai rasa syukur, dan itu sama dengan Allah. Itu aja masih ada ulama yang membolehkan, ada yang tidak. Lah ini bukan siapa-siapa. Terkenal sebagai orang yang berilmu juga tidak. Ngajinya di mana? Punya pondoknya apa? Sejak kapan? Belum taskeh semuanya. Bu jangan. Ini yang mengakibatkan persoalan, jadi geger terus. Sementara pemain politik memanfaatkan. Sementara Habib Lutfi jadi penasihatnya Mas Prabowo, penasihatnya Gibran. Lagi GNU justru ada sesuatu yang belum selesai tentang Habib Lutfi ini. Ada titik temu pasti, insya Allah orang NU udah enggak gampang ngawur-ngawuran, enggak. Sabar, wong NU itu tidak sikile itu, mas kakinya masih dipakai, gitu, ngaleh. Diketok gitu, udah NU diketok masih ngalah. Mbok jangan gitu toh, Gusti Allah yang gawe saya aja, bapak saya, ibu saya yang ngasih makan saya aja nggak pernah getok gitu, ngalah. Ngalih. Tapi kalau sudah 3 kali, jangan tanya. Orang Jawa itu, Indonesia tinggal di Pulau Jawa itu, orang harus tahu separuh negaranya adalah gunung berapi. Artinya ini mempengaruhi psikologi rakyat Indonesia. Jadi mudah terbakar yang panas. Untung terbelah dalam pulau-pulau, jadi masih ada air, gampang diredam. Ada panasnya. Tapi kalau apinya sudah membara, airnya udah nggak ada, ngamuk mesti. Ya, kalau ngamuk, Habib itu bisa disembelih itu. Jangan dihapus saya ngomong Habib yang dobol tidak ada keturunan dengan Nabi itu bisa disembelih itu. Iya, jangan lupa loh. Bapak saya yang tukang nyembelih PKI dulu. Karena kakak saya, kiai-kiai semua itu, baik di Jawa Timur, yang nyembelih PKI itu Banser dulu itu. Meskipun PKI-nya ketika mau disembelih bilang Allahu Akbar, tetap sembelih. Urusan Allahu Akbar, urusan dia dengan Allah. Tapi urusan PKI karena melanggar konstitusi, urusan negara, berlaku hukum negara gitu loh. Jadi Habib ini jangan sholat.
Kalau saya mengatakan agak kasar, janganlah. Kamu ini siapa? Nggak ada sejarahnya. Habib itu jago perang, nggak ada. Negaranya perang aja nggak pernah menang kok. Negaramu itu sampai hancur kayak gini. Negara Arab yang hebat diperjuangkan oleh kemenangan perang salib oleh Salahuddin Ayyubi, yang menerkenalkan selawat Badar, yang menerkenalkan selawat Berjanji, yang menerkenalkan selawat Burdah. Sayyidina pengarang, pemenang, pahlawan Salahuddin Ayyubi aja tidak kamu hormati. Ketika keluarga Rasul sekian ribu dihabiskan, anak-anak cucunya dalam perang Karbala dibunuh semua, kamu nggak berbuat apa-apa. Tapi sekarang kamu karena mendapatkan keuntungan dengan klaim keluarga Nabi, kamu mendapatkan rezeki. Tapi ingat loh, Nabi pernah mengatakan berdoa agar keluarganya hidup dalam pas-pasan, kalau tidak boleh dikatakan miskin. Nah, kalau kalian kemudian berpoya-poya, berharta benda, berkaya-kaya, nuruti siapa? Ngaku cucunya tapi tidak ngikuti datuk neneknya, moyangnya. Nah, bagaimana? Ini kan sama dengan bakar sate di sono, panggangnya di sini. Bisa matang apa enggak? Tidak matang. Ingat loh. Satu hal lagi, kenapa ini ribut tiba-tiba? Itu karena dimanfaatkan oleh kepentingan politik. Oleh sebab itu saya mengatakan Mendagri, Menko Polhukam, Menteri Pertahanan, Kapolri harus tegas. PGN siap, pendekar darah Garuda Jatmi juga siap di belakang. Patriot Garuda Nusantara, saya sebagai senopatinya siap. Kalau misalnya TNI nanti dikatakan melanggar HAM karena memukul atau apa kepada mereka yang kurang ajar dan kemudian suka mendiskreditkan pemerintah, menuduh pemerintah, membuat keonaran, PGN siap berada di depan tanpa dibayar. Udah lama yang membubarkan FPI saya, HTI saya. Lalu diakomodir oleh presiden. Presiden kupingnya mendengar omongan rakyatnya. Maka sekali lagi saya minta Bapak Presiden tolong turun. Mengatasi persoalan ini nggak bisa hanya sepotong-sepotong. Dunia sudah merasakan betapa hasil pengetahuan itu demikian hebat. Maka kalau melihat siapa dia, jangan melihat jarine, apalagi jaraknya sudah 1600 tahun. Ada yang fasih. Jadi Rasulullah berpuasa terakhir seperti ini nih, saya contohkan. Rasulullah pernah sudah puasa terakhir. Dianggapnya ini puasa terakhir. Tapi ternyata setelah asar ada orang Badui datang tergopoh-gopoh kepada Rasul dan mengatakan, saya melihat hilal. Rasulullah membatalkan puasa kok. Gitu loh. Ini sama. Bertahun-tahun mengaku klaim anak keturunan Nabi. Iya kan? Terus ada kiai muda yang pinter dan delalahi, barangkali dia sholat tahajud atau wiridan
beribu-ribu wiridan diusik oleh pangeran, mempunyai perbendaharaan kitab, buka-buka, adalah ketemu, menghasilkan satu fakta. Ya harusnya seperti Rasulullah menerima kabar, meskipun itu orang Badui loh itu. Jadi ada, kalau menerima sesuatu memang harus cek and recheck. Ini tabayunnya, dia tabayun kok dengan, meskipun tabayun dengan orang Badui. Nah ini kiamat ini kan enggak kiai cek. Siapa yang bisa membuat kitab lebih dari 10 jilid bahasa Arab lagi? Jadi jangan dilihat karena masih mudanya. Ketika sekumpulan sahabat-sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman udah tua-tua, Sayyidina Ali paling muda. Tapi kedudukan ilmu melebihi sahabat yang lain. Ya ilmunya yang dihargai, apalagi moralnya baik dan dia tersambung sanadnya kepada Wali Songo. Enggak usah keturunan Nabi lah, tersambung ke Wali Songo. Lah Wali Songo itu kan pelopor dakwatul Islam dunia yang paling berhasil. Negara mana yang didakwahi oleh orang-orang Arab atau orang-orang Yaman bisa berhasil kayak Indonesia? Tidak ada. Jangan kemudian bapak moyangnya, nenek moyangnya datang abad ke-18, abad ke-14 saja kita sudah punya raja Islam, kerajaan Islam, terus dia mengaku bahwa dakwatul Islam kalau tidak ada nenek moyangnya kalian masih nyembah pohon. Wah ini keterlaluan gitu. Ya. Jadi supaya benar maka ada political will government, mau presiden, mau menteri kesehatan, mau Kapolri, mau Mendagri, Menko Polhukam harus bekerja sama dengan Menteri Agama. Jadi sampai memunculkan surat keputusan bersama 6 menteri lah, sekali-sekali bikin rekor gitu. Surat keputusan bersama 7 menteri termasuk Menteri Agama gitu.